Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yenti, sekolah di Sekolah Ilmu Tinggi Sekolah Ekonomi Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, semester 2. Saya mendapatkan tugas baca 9, yaitu bab 4, mensains, sebagai berikut. Sekarang kita menoleh kembali pada definisi yang kita berikan pada sains. Sampai kini definisi itu kita laksanakan pada cabang sains matematika, tegasnya geometri. Di sana sudah kita saksikan bagaimana sains itu sebagai metode berpikir yang tepat dengan menyusun dan mengumumkan bukti yang berlaku. Di sini kita mau uraikan bagaimana dasar sains itu, menyesuaikan diri pada sains yang mempunyai berlainan bukti daripada matematika, terutama pada ilmu alam sains. Masih kita ingat bahwa matematika maksudnya ialah menyusun dan mengumumkan bukti pada suatu teori, menguji betul teori dengan metode, memasang, mengungkai, dan menyematkan dalam pokok besarnya maksud dan metode ilmu pasti dan kawanannya. Sama juga dengan matematika, tetapi buktinya matematika ialah zat yang lebih kurang abstrak seperti titik, baris, dan sudut. Sedangkan ilmu pasti yang lain melayani benda seperti bintang, bumi, matahari, udara, tumbuhan, hewan, logam, garam, zat, kuman tersebut. Ilmu masyarakat seperti sejarah, ekonomi, politik, dan lain-lain. Tentulah akan melampaui panjang kalau kita mesti periksa bagaimana sains melaksanakan metode kerja pada semua cabangnya seperti tersebut di atas. Tetapi dalam pokok besarnya, coraknya, ilmu bintang, kodrat, fisik, atau kimia bekerja tidak beberapa benda, sedangkan ilmu yang mengandung sejarah seperti biologi dan ilmu masyarakat, yang terutama masyarakat sebagai terbukti keperluan dialektika. Kita kembali pada ilmu bukti CO, yakni pusat penyelidikan kita pada bagian ini. Bukti, hukum, metode, industri, yaitu pasal 1 bukti. Bukti ialah dasar sains, terutama ilmu pasti, bintang, kodrat, dan kimia. Atas bukti inilah satu sains yakni ilmuwan mendirikan gedung hukumnya. Hukum ini jatuh atau berdiri, dan dengan lemah atau teguh, awas sekali memeriksa dan memilih buktinya. Bagaimanakah mendapatkan bukti yang pasti? Inilah yang pertama kali terbit dalam pikiran seorang sains. Sebelum ini menyusun dan mengumumkan buktinya. Jadi suatu hukum walaupun secara menyusun bukti itu sudah sempurna, tetapi kalau buktinya lemah atau salah, maka gagallah akibat hukum yang diperoleh. Contoh yang dapat mengembangkan semangat seseorang sistematika ialah ingin tahu, ialah pola contoh tulen dari satu keberanian disebabkan ingin tahu. Menurut Aristoteles, ahli Yunani, dalam segala bintang dan bumi, Yunani ahli bintang, ahli alam, dan dialektika tidak sampai mempelajari suatu bukti itu dengan membahayakan anggota atau dirinya, melainkan menjauhi
menjauhi diri saja. Di sini letaknya watak eksperimen pertama, keadaan iklimnya atau kelilingnya, zat atau kodrat yang mau dipelajari itu ditukar. Sinar yang mau dipelajaran itu tiada lagi diperiksa. Sinar yang kuat yang bisa membuatkan mata kita menjadi silau, dibiarkan seluruhnya mengenai panca indera, melainkan sebagian kecil yang sudah dikendalikan dengan lubang kecil. Selain itu, sifat yang lain dari sinar tadi, umpamanya kecepatan cahaya, zatnya, dan lain-lain.